Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salma dengan NPM 2220015 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Nasional. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hilma Erviani Baroro selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Wacana Kritis dalam Film Imperfect, Perspektif Pemberdayaan Perempuan. Film adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang dianggap efektif untuk menyampaikan ide atau pemikiran. Menurut Shawkat, film memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai media kampanye, sebagai bagian dari media massa. Film berperan dalam mendukung penyampaian pesan komunikasi melalui kontennya. Film tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan terhadap realitas tersebut. Dengan kemampuannya menyediakan akses informasi yang mudah dikonsumsi, film memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan citra suatu realitas. Salah satu contohnya adalah film Imperfect. Film Imperfect menggambarkan kisah Rara, seorang wanita yang berjuang dengan rasa tidak percaya diri akibat penampilannya yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan umum, seperti tubuh ramping dan kulit cerah. Tertekan oleh komentar negatif dan harapan sosial, Rara berusaha mengubah penampilannya agar sesuai dengan ekspektasi tersebut. Namun, perubahan tersebut justru memicu konflik internal dan membuatnya merasa kehilangan jati diri. Melalui perjalanan emosionalnya, Rara akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari penerimaan diri serta cinta tulus dari orang-orang terdekat. Film ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan melawan stereotip kecantikan yang sempit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana film Imperfect mempresentasikan standar kecantikan sosial dan pesan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi standar kecantikan sosial dan pesan pemberdayaan perempuan yang disampaikan dalam film Imperfect. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami pengalaman subjek penelitian dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif mengolah data dalam bentuk narasi sehingga hasil akhirnya berupa deskripsi yang merepresentasikan data tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fakta secara objektif terkait variabel, gejala, atau kondisi tertentu. Sumber data utama adalah film Imperfect, yang dipilih karena keunggulan media film dalam menyampaikan pesan-pesan melalui komunikasi audiovisual sehingga meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Simamarta et al. Data dikumpulkan dengan cara menonton film melalui platform Netflix. Analisis data dilakukan dengan melakukan model Van Dijk yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Zamzani, Rahayu, dan Maslakha. Pembahasan 1. Struktur makro. Struktur makro merujuk pada makna secara keseluruhan atau umum dari suatu wacana yang dapat dianalisis dengan mengamati topik atau tema yang diangkat dalam wacana tersebut. Dalam struktur makro terdapat 3 peranti, yaitu tema, topik, dan judul. Superstruktur. Superstruktur berkaitan dengan susunan teks yang tersusun secara keseluruhan. Susunan teks tersebut mencakup
bagian-bagian seperti pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Film imperfect dibagi menjadi 3 bagian, meliputi awal, isi, dan akhir. Yang ketiga ada struktur mikro. Struktur mikro berfokus pada makna lokal dalam sebuah wacana, yang dapat dianalisis melalui pilihan kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrasa, dan gaya yang digunakan dalam wacana tersebut. Van Dijk dalam Erianto. Struktur makro. 1. Tema. Tema yang terdapat dalam film ini yang paling terlihat ada 2, yaitu mengenai body image dan standar kecantikan sosial yang seringkali tidak masuk akal. Dalam penelitian ini ditemukan 3 data yang merupakan tema. Yang kedua ada topik. Dalam penelitian ini terdapat beberapa topik yang terkandung dalam film ini, yaitu penerimaan diri, ketidakpercayaan diri, hubungan antara perempuan dengan perempuan lainnya, dan transformasi pribadi, serta pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini ditemukan 8 data yang merupakan topik. Yang ketiga ada objek. Judul objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah film imperfect. Contoh data dari tema yang merupakan percakapan antara Faye dan Rara. Faye, bodinya nggak masuk akal ya? Rara, gosipnya sih dia mau nambah pantat. Faye, tuh kan bener. Gue suka bingung sama netizen yang kasih hashtag body goals. Artis ini pergi ke dokter. Ini sih bukan body goals, tapi duit goals. Rara, nggak semua lah. Kalimat badinya nggak masuk akal ya dari Faye menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penampilan seseorang yang dianggap memenuhi standar kecantikan yang terlalu ekstrim atau tidak realistis. Hal ini mencerminkan bagaimana media seringkali mempromosikan gambaran tubuh yang tidak mencerminkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada contoh data dari topik yang berisi percakapan Rara dan Faye. Rara, Faye, menurut lo mana yang bikin gua kelihatan berwibawa, yang ini atau yang ini? Faye, sama aja. Kalau lo pengen kelihatan berwibawa, pakai kumis. Kata Rara, capek gitu. Faye, lu tuh nggak butuh kelihatan lebih berwibawa. Lu cuma perlu buktiin kalau lo itu pantas berada di situ. Yang penting itu otak, sama kumis. Percakapan ini menunjukkan dinamika hubungan antar perempuan yang disadari oleh dukungan, humor, dan saling memberikan bantuan untuk menerima diri sendiri serta meningkatkan rasa percaya diri. Faye tidak hanya memberi saran mengenai penampilan, tetapi juga mengingatkan Rara bahwa yang lebih penting adalah kemampuan dan kredibilitas diri. Superstruktur. Di awal film Imperfect, penonton diperkenalkan pada karakter utama Rara yang diperankan oleh Jessica Mila, seorang wanita muda yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Rara merasa tidak percaya diri dengan penampilannya, terutama karena tubuhnya yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Ia sering merasa tertekan oleh pandangan orang-orang di sekitarnya, termasuk rekan-rekan di tempat kerjanya yang mengkritik penampilannya. Di tengah film, Rara merasa tidak puas dengan penampilannya karena tubuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menekankan kecantikan fisik yang sempurna. Kemudian dia pun mencoba untuk mengikuti standar kecantikan tersebut dengan cara berdiet. Transformasi fisiknya membawa perubahan signifikan terhadap cara orang-orang memperlakukannya. Ia mulai mendapat lebih banyak perhatian dan perlakuan baik. Namun,
Perubahan ini juga membuatnya menghadapi konflik batin karena kehilangan jati diri dan merenggangkan hubungannya dengan orang-orang terdekat, termasuk pacarnya Dika yang mencintainya apa adanya. Di akhir film, Rara menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri, bukan dari memenuhi standar kecantikan yang sempit. Di akhir film, Rara tampak lebih bahagia dan sukses dalam kehidupan pribadi dan karirnya, serta mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya, termasuk pacarnya Dika. Film ini menutup dengan pesan positif tentang pemberdayaan perempuan dan pentingnya mencintai diri sendiri. Dalam struktur mikro terbagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada semantik. Semantik yang menjadi perhatian di sini adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks wacana. Pendekatan yang digunakan melibatkan pemberian detail lebih pada salah satu sisi, membuatnya eksplisit sambil mengurangi detail pada sisi lainnya. Van Dijk dalam Meriento. Dalam penelitian ini ditemukan 5 data yang menunjukkan elemen semantik. Yang kedua ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat berdasarkan kaidah kata tata bahasa. Dalam penelitian ini ditemukan 4 data yang menunjukkan kajian sintaksis. Yang ketiga ada stilistik. Leach dan Short mendefinisikan stilistika sebagai kajian tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra dan komunikasi. Dalam penelitian ini ditemukan 2 data yang menunjukkan stilistik. Yang terakhir ada retorika. Retorika merupakan seni dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Dalam penelitian ini ditemukan 3 data yang menunjukkan retorika. Contoh tabel data elemen semantik yang berisi percakapan antara Wiwit dan Iren. Wiwit, wih, bubur lagi ya. Iren, Ra, inget lemak. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Dalam kajian semantik terbagi menjadi beberapa elemen. Elemen dalam percakapan ini adalah latar dan peranggapan. Peranggapan bahwa Rara gemuk dan dianggap hamil menunjukkan bagaimana masyarakat sering mengaitkan perubahan dengan kehamilan. Peranggapan bahwa Rara gemuk dan dianggap hamil menunjukkan bagaimana masyarakat sering mengaitkan perubahan fisik seperti peningkatan berat badan dengan kehamilan. Penambahan berat badan pada perempuan seringkali diinterpretasikan sebagai tanda-tanda hamil, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pola makan atau kesehatan tubuh. Dalam dialog tersebut berlatar pagi hari dan di dalam kantor. Yang berikutnya contoh data sintaksis yang berisi monolog Rara. Dulu jam mau naik timbangan gue takut kalau angka yang muncul bikin gue merasa gak berarti. Tapi sekarang gue belajar kalau timbangan itu cuma menunjukin angka, bukan nilai. Gue belajar untuk jadi versi terbaik diri gue sendiri. Karena sesungguhnya kita gak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Yang merupakan contoh dari elemen koherensi. Teks tersebut menunjukkan koherensi yang baik karena ide-idenya terhubung secara logis dan saling melengkapi. Cerita dimulai dengan pengalaman pribadi tentang ketakutan terhadap timbangan yang dianggap mencerminkan nilai diri. Kemudian berkembang menjadi pemahaman baru bahwa timbangan hanyalah alat yang menunjukkan angka, bukan makna dari seseorang. Rara menekankan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kesempurnaan, melainkan pada upaya menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
Kata-kata penghubung seperti "tapi sekarang gue belajar" dan "karena sesungguhnya" memperkuat alur cerita, membuat transisi antar ide terasa mulus. Secara keseluruhan, teks ini efektif menyampaikan pesan tentang pentingnya menerima diri sendiri dan menemukan kebahagiaan tanpa tekanan untuk sempurna. Berikutnya ada contoh data dari stilistika. Percakapan antara Kelvin dan Rara. Kelvin, kita sama-sama tahu lah, lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Karena kan kita harus mewakili brand Malati. Pas ketemu media, investor, ya macem-macem lah. Gua akan ngajuin Marsha ke nyokap. Ya emang dia belum sesenior lo, tapi bisa lah dibimbing. Duh, kalian berdua bisa gak sih digabung aja? Isi kepalanya Allah, casingnya dia. Dalam kalimat tersebut, Kelvin menggunakan gaya bahasa stilistika yang menggabungkan sindiran dan metafora untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung namun tajam. Ketika ia berkata, isi kepalanya lo, casingnya dia, Kelvin menggambarkan meskipun seseorang memiliki kemampuan dan pemikiran yang hebat, penampilan juga sangat penting, terutama dalam konteks profesional yang melibatkan pertemuan dengan media atau investor. Kalimat ini memberikan kesan bahwa meskipun seseorang memiliki kecerdasan, penampilan yang baik juga diperlukan untuk melengkapi dan mendukung kesuksesan. Seolah keduanya harus digabungkan untuk mencapainya. Yang terakhir ada contoh data dari elemen retorika. Kalau jadi sempurna bisa bikin kamu bahagia, tolong kasih aku waktu untuk belajar menerima itu. Karena aku telanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu. Yang masuk dalam elemen metafora. Metafora dalam pernyataan Dika terlihat pada frasa mencintai ketidaksempurnaan kamu yang menggambarkan ketidaksempurnaan seseorang seolah-olah memiliki sifat atau bentuk yang layak dicintai. Pernyataan ini mengungkapkan penerimaan tulus terhadap setiap manusia yang tidak sempurna, sekaligus mempertanyakan anggapan bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui kesempurnaan. Selain itu, kalimat tolong kasih aku waktu belajar untuk menerima itu menggambarkan proses memahami konsep kesempurnaan sebagai sebuah perjalanan emosional yang membutuhkan waktu dan usaha. Secara keseluruhan, metafora ini mencerminkan cinta tanpa syarat, penerimaan diri, dan penghormatan terhadap keunikan setiap individu. Kognisi sosial. Dalam film Imperfect, kognisi sosial tercermin melalui pengaruh kuat standar kecantikan yang sempit, seperti tubuh langsing, dan kulit putih, terhadap pola pikir masyarakat dan tokoh utama Rara. Tekanan dari ekspektasi sosial ini mendorong Rara untuk berusaha lebih memenuhi standar tersebut, meskipun hal ini mempengaruhi kepercayaan dirinya dan relasinya dengan orang lain secara negatif. Film ini menunjukkan bahwa narasi kolektif tentang kecantikan yang dibangun oleh media dan masyarakat dapat menciptakan tekanan besar pada perempuan. Rara merasa harus mengubah penampilannya untuk mendapatkan pengakuan sosial. Namun, dukungan dari orang-orang di sekitarnya seperti Dika dan teman-temannya membantunya menyadari bahwa standar kecantikan ini tidak mendefinisikan nilai dirinya. Perjalanan Rara mencerminkan bagaimana kognisi sosial dapat berubah melalui pengalaman dan interaksi yang mendorong penerimaan diri.
Selain itu, kognisi sosial dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa bagaimana film imperfect merepresentasikan realitas sosial Indonesia, di mana standar kecantikan yang sempit masih mendominasi. Meski begitu, film ini juga menunjukkan pergeseran nilai ke arah yang lebih inklusif dan beragam. Melalui pesan pemberdayaan perempuan, film ini berhasil menantang norma kecantikan tradisional yang seringkali tidak masuk akal. Konteks sosial. Film ini menyoroti bagaimana perempuan sering dinilai berdasarkan penampilan fisik seperti tubuh ramping dan kulit putih yang dianggap sebagai simbol kecantikan. Standar sempit ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja dan keluarga, di mana komentar negatif tentang penampilan sering membuat perempuan merasa rendah diri dan kehilangan jati diri. Melalui kisah tokoh utama, Rara, film ini menggambarkan dampak psikologis dari tekanan sosial tersebut dan bagaimana dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu perempuan melepaskan diri dari ekspektasi yang tidak realistis. Cerita ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk menghargai keberagaman tubuh dan kecantikan yang autentik, sekaligus melawan stigma yang dibentuk oleh masyarakat. Film Imperfect juga merefleksikan perubahan sosial di Indonesia, di mana norma tradisional mulai bergeser menuju pandangan yang lebih menerima keberagaman. Pesan yang disampaikan menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk menciptakan masyarakat inklusif yang mendukung perempuan dalam mengejar kebahagiaan tanpa terikat oleh standar kecantikan yang kaku. Penelitian ini menunjukkan peran media, khususnya film, dalam membentuk persepsi masyarakat dan mendorong pemberdayaan perempuan. Kesimpulannya, temuan hasil dari analisis dalam penelitian ini adalah dalam film Imperfect mengangkat isu body image, standar kecantikan sosial, dan tantangan yang dihadapi perempuan akibat tekanan tersebut. Dengan pesan utama mengenai pentingnya penerimaan diri dan pemberdayaan perempuan. Dengan pendekatan analisis wacana kritis, Fandi, penelitian ini menunjukkan bahwa elemen struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam teks film berhasil merepresentasikan dinamika sosial serta kritik terhadap standar kecantikan yang sempit. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada kajian gender dan representasi sosial dalam media. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat media untuk menghadirkan narasi yang lebih inklusif. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi terdapat beberapa kata atau pernyataan yang menyinggung. Sekian presentasi dari saya, Budini membawa bonsai lalu makan stroberi. Semua telah usai, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.